Selamat pagi pemirsa, kami kembali hadir lagi membawa berita yang hangat top mengenai pembangunan jalan di Kabupaten Batubara. Bukan saya sendiri, di samping saya ada Bapak Taufik. Halo, selamat pagi. Di kiri saya ada juga Pak Alison, mantan aktivis sekaligus jurnalis media BTP. Ya, jadi ini pembahasan kita ya Bang ya terkait masalah jalan yang ada di Kabupaten Batubara ya Bang ya. Ini lagi-lagi Batubara juga kita kupas. Kenapa Bang? Karena ketepatan kita tinggal di situ pula nih Bang Riz. Ketepatan kita tinggal di Batubara, udah gitu kita sering pula itu bolak-balik melalui jalan itu gitu. Jadi hari ini kami ingin mengupas terkait tentang jalan yang ada di Batubara, khususnya di Kecamatan Telawi menuju Kecamatan Tanjung Tiram. Hari ini Rabu 25 September 2024 ya. Iya. Ya, jadi kami ada menemukan kejanggalan terkait masalah pembangunan tersebut ya. Karena saya rasa untuk anggaran jalan tersebut mungkin anggaran sekitar miliar ya kan. Jadi sampai saat ini kita belum ada melihat ini pelang proyek atau keterangan proyek ya kan. Artinya kan selama ini kan biasanya ada pelang proyek ya. Yang kedua kita melihat kurang tertibnya terkait masalah bangunan tersebut, yaitu adanya dampak abu ya. Abu udah itu batu kerikil tajam yang berserakan di jalan itu. Artinya ini kan tanda kutip bahwasanya mengancam keselamatan pengendara ya kan. Hari ini kita kupas dulu masalah abu, nanti kita kupas masalah terkait tentang pelang anggarannya. Jadi gini, di jalan tersebut itu kalau seandainya kita lintas itu dalam seminggu yang lalu ya, seminggu atau beberapa hari yang lalu, itu abunya sangat luar biasa. Itu jalan itu terletak di mana? Oh, iya oke siap ya. Jadi gini, jalan tersebut dimulai dari titik nolnya kalau nggak salah saya di Kecamatan Telawi, itu Labuan Ruku menuju ke Tanjung Tiram Sepengapat. Jadi Itu umum jalan kabupaten atau jalan provinsi itu, Pak? itu provinsi. Jalan provinsi. Itu provinsi. Jadi kalau umumnya kami di sana itu kalau nggak salah jalan Laberuku, Pasar Mereng gitu kan, udah itu menuju Sepak 4 Tanjung Tiram. Jadi yang kami sangat sayangkan masalah abu dan batu kerikil, di situ ada aktivitas anak sekolah yaitu anak TK. Salah satunya tim kita juga anaknya di sekolah situ, betul ya Bang ya. Iya. Abang kan sering nih, sering mengantar anak sekolah ya Bang ya. Wah, baiklah. Jadi Bang, Yang apalah tanggapan Abang terkait masalah abu yang luar biasa itu? Itu kan maaf cakap kan bisa merusak kesehatan, artinya TBC, batuk ya kan. Apalagi mengingat anak kita ini TK masih rentan, kecil lagi ya kan. Boleh Bang Abang jelaskan Bang. kalau saya sih bukan saja abu saja, ya kan. Terutama kan dari segi prospek pekerjaan dan pembangunan itu untuk melebarkan jalan ya. Dari satu sisi positif ya kan, baik ya kan. Betul. Tapi sisi negatifnya lah, sisi negatif dia mengeluarkan lebih kurang 1 kaki ya kan. Itu tidak ada pasang pelang ataupun apa namanya, untuk kalau malam hari ya. Kalau untuk siang hari kan pakai polis lain ya kan, Polis lain. plus jaga ya kan, plus malam hari kan wajib pasang lampu karena kan suasana lampu itu gak ada jalan gitu. Iya, iya. Nah, gelap. Pernah ada gadget itu ya, Bang Ya, ya? jadi kan itu sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan, yang terutama khususnya itu sepeda motor, Iya. gitu. Terkadang kita lihat namanya juga kampung ya, kabupaten, itu banyak juga kan anak-anak, kadang orang tuanya sibuk kan, mungkin bawa kereta ya, sepeda motor menggunakan sekolah. Iya, iya. Dan itu sangat bahaya kali kalau masuk dalam lubang itu kan itu satu. Satu lagi yang paling parah itu habu jalan itu luar biasa gitu, luar biasa. Apalagi kerikil itu berserakan sepanjang jalan mulai dari mereka start kerjanya dari Puskesmas Labuan Ruku sampai ke menuju Kecamatan Tanjung Tiram kan, itu luar biasa kerikil berserakan sepanjang jalan. Itu kan tajam kerikil itu kan, bocor ban. Kalau misalnya laju ya, kalau bawa kereta itu kencang, itu kan bisa terpelanting ya kan. Nah, itu sangat membahayakan keselamatan. Satu lagi yang habu itulah, macam saya sendiri aja, anak saya antar sekolah itu satu hari udah 4 kali ke sana les apa semua kan harus lalui jalan itu, karena kan itu jalan utama kalau kita untuk situ, karena jalan lintas utama kalau untuk itu.
itu menurut saya sangat tidak cocok lah. Sebaiknya baik dari pihak kontraktor ataupun daripada dinas-dinas yang terkait ya segeralah ditindaknya ya supaya gimana memang pembangunan jalan tetap berjalan, namun ya menjaga juga keselamatan warga yang situ kan gitu. Itu kalau dari saya. Dan satu lagi juga ya kami juga yang tinggal situ pernah kita mau datangin tanya siapa yang punya proyek, sehingga kita mau nyampaikan tolonglah di apa kan begitu turun kerikil itu batu apa semua itu setelah diratakan ke yang jalan yang mau dibangun itu kan masukkan, jadi sapu bersih gitu kan, sehingga kan agak berkurang gitu. Namun kita mau jumpa pengawas apa itu nggak ada. Jadi bang, izin bang, itu sampai saat ini bang masih belum selesai ya pekerjaan itu ya? Oh belum. Masih apa lah ya, masih belum, bekerja ya? masih lama lagi pun kayaknya. Itu bang, boleh tahu bang, itu kan setahu saya nih kalau kita dari arah Tanjung Tiram ke Telawi itu sebelah kiri. Apakah nanti akan ada berlanjut sebelah kanannya juga bang, akan digali bang? Saya dapat informasi ya, narasumber yang saya percayai itu ada dua belah itu akan dikorek. Nah, jadi saat ini kalau kita dari Suai Bejangkar menuju ke Kecamatan Tanjung Tirang itu sebelah kanan, sesudah situ baru melanjutkan ke kiri lagi gitu ya. Jadi bang, dampak abu tersebut bang, apakah anak abang atau yang lain lah ya, atau jiran tetangga ada kena dampak nggak bang? Kalau dampaknya pasti ada, khususnya kan anak-anak ya kan, khususnya kalau kita oke lah terlalu dewasa ya, khusus anak-anak dan lansia ya kan, pasti itu terdampak. Cuma kan nggak diserta-merta gitu kan, nah gitu kan, dampak nggak serta-merta langsung kena abu besok sakit, enggak. Mungkin dia rentang waktu yang akan datang gitu dampak itu, apalagi proses pekerjaan itu agak lama lagi gitu. Jadi abu itu tadi bang, abu itu hasil dari pada pengorekan pekerjaan itu atau dari material abu itu? Dari abu itu tercipta dari material pekerjaannya. Material pekerjaannya itu kan kerikil, batu campur pasir itu mau ditanam untuk digiling ya. Itu jadi debu tadi ya. Nah, bukan itu bang. Dia taruh di jalan. Baru di showroom pakai beko. Kan sisa-sisa ada nih, mereka abaikan gitu aja. Itu kan seharusnya biasa kan ada penyiraman gitu bang, supaya nggak berdebu, warga sekitar tuh terkena debu. Nggak ada penyiramannya ada, tapi tidak rutin. Apalagi kalau hari Minggu. Hari Minggu langsung kan tidak ada yang kerja. Jadi tidak ada. Berarti otomatis ya kita mau atau tidak mau suka suka siap kita makan abu itu. Gitu ya. Jadi bang, terkait masalah itu bang, apakah tidak lanjut dari pihak yang bisa dijumpai bang ya, artinya di situ ya? Nggak ada. Tadi sebelum itu kan saya sudah uraikan. Sebelum itu saya coba untuk mencari pengawas ya. Tidak ada, hanya pekerja, dan pekerja itu pun kalau boleh bilang safety itu nggak ada pekerja yang tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sepatu board ya, seperti istilah kerja di konstruksi kan harus ada safety utama, safety vest ya, safety vest itu nggak ada ya, itu nggak ada gitu. Oh gitu ya. Jadi bang, oke lah, mas itu udah kita sampaikan ke dalam acara talk show kita ini juga ya. Tapi ini kita bahas terkait masalah plang ya kan. Seperti yang Bung ketahui ya, terkait masalah plang proyek ini bang, coba bisa Bung jelaskan Bung Adiswan. Ya, tadi sebelum kita mulai kan saya coba searching dari di Google mengenai tentang plang proyek, ternyata ada keputusan presiden namanya Kepres mengenai tentang plang proyek itu bang. Jadi setiap proyek kerjaan baik itu konstruksi kan gitu, itu harus ada plang, memang harus gitu diadakan plang supaya itu kan digunakan itu kan uang rakyat. Iya betul. Jadi rakyat itu harus tahu gitu, ini sumbernya dari mana, berapa dana, apa aja yang dikerjakan, siapa penyelenggaranya kan gitu. Ya tapi ada juga ya sampai saat ini ya kita nggak ada melihat ini plang tersebut. Berarti ya seperti biasa yang umum ya kan, bisa dikatakan proyek Suluman dong ya kan. Ya kan. Jadi artinya mereka ini kita duga nih ya. Berarti mereka kita menduga mereka tidak mengabaikan Kapres ya kan. Kapres atau Kepres sih? Kepres keputusan presiden terkait masalah plang proyek itu wajib ditayangkan atau ditampilkan di muka publik. Jadi ya kita kan bisa intrik ya, artinya terkutip kita bisa menduga bahwasannya kayak orang kuat ini yang punya proyek, ya kan? Artinya abai gitu ya. Kayak gini ya, Kepres aja untuk pelang aja mereka abaikan, apalagi mutu bangunannya.
Kan dipertanyakan kan gitu kan. Betul. Ya sepengetahuan saya gini bang, selama ini ya, jangan kan proyek-proyek yang besar seperti itu, proyek desa aja wajib dia ada pelang proyek itu harus lah gitu. Tapi wajib enggak sih, tapi begini, kepres itu harus gitu. Tapi Bung pernah juga ya kata Bung Krisdaya. Ya. Sedangkan kepresnya aja mereka abaikan, apalagi mutu pembangunannya itu dia sah-sah saja ya. Kenapa kita nggak duduk atau apa ya? Selama ini mantauan kita sama jurnalis ya, mantauan itu di lapangan. Setiap proyek pemerintah ya kan. Ya kita bisa tahu lah, semua tahu, bukan kita hajar, masyarakat pun udah tahu lah. Mutunya itu kan nggak begitu bagus, rata-rata begitu. Macam ini, proyek udah diwajibkan, KPS sudah diatur undang-undang ya kan, itu ada abaikan, apalagi mutu kan gitu. Nah, satu lagi, masyarakat juga kan perlu tahu juga anggaran apa dipakainya kan gitu kan. Itu semua seharusnya terbuka, transparan kan begitu. Tapi kadang lucu juga ya Bang ya, saya kan udah lama juga nih berkecimpung lapangannya ya Bang ya, terkait masalah media, jurnalis ya Bang ya. Pernah dulu saya ke lapangan terkait masalah proyek Bang. Kita turun nih Bang, kita sudah keliling, tidak ada pelang proyek. Tapi ketika sudah berita, 2 hari naik pelang gitu. Jadi ada apa gitu. Jadi kan mereka bisa menapis bahwasanya, nggak betul itu beritanya, ada kok pelangnya. Jadi hal yang seperti ini bagi saya udah lumrah gitu bagi saya. Artinya kita juga heran nih melihat Laksana nih. Kenapa sih itu uang rakyat? Kenapa sih apa sih susah tinggal buat pelang proyek aja gitu kan? Supaya ibaratnya kalau ada pelang proyek Bang, kayak orang abang lah kan, dari jurnalis turun ke lapangan, orang abang bisa lihat langsung, oh ini dana ini dari provinsi atau RI atau dari kabupaten, berapa jumlah pagunya kan gitu, jelas dari situ, berapa hari pelaksanaan pekerjaan. Apalagi kalau ada RAB ya kan? Iya, kalau ada RAB, lebih jelas ya. Jadi pers itu sebagai sosial kontrol lah dibilang kan, sosial kontrol yang mengontrol apa kinerja pemerintah kan gitu. Jadi tidak susah lagi mencari data, itu maksudnya. Jadi jurnalis ini pun, pers ini pun, kita bilang wartawan kalau di lapangan kan, mudah untuk membuat berita bahwasanya pelaksanaan pekerjaan yang abang tadi, yang pelebaran jalan itu berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan, sesuai dengan RAB kan gitu. Jadi gampang, jadi ya apa sih susah? Kadang-kadang kita heran juga nih lihat para pelaksana nih kan gitu, untuk mendapatkan proyek itu dia pengen, tapi kenapa kok nggak mau gitu untuk supaya itu terbuka? Jadi Bang, kalau para pelaksana kan itu termasuk dengan pemerintahan sama kontraktor kan? Iya kan, termasuk pemerintahan juga kan? Misalnya kalau itu proyeknya itu provinsi ya, berarti kan masuk PUTR ya. Kalau provinsi, PMK masuk PUPR kan begitu kan? Berarti kan semua ini tanda kutip lah ya, tanda tanya, mengapa bisa begitu ya kan? Nah, mereka tertutup informasi publik itu tertutup rapat gitu kan. Ya, macam tidak mengindahkan terkait masalah undang-undang KIP ya Bang ya. Undang-undang KIP udah gitu ya mereka oke lah undang-undang KIP. Masalah terkait masalah KPS saja mereka bisa abai. Mudah-mudahan video kita ini tersampaikan oleh Presiden kita Pak Jokowi yang terhormat ya kan. Artinya mudah-mudahan ini sampai gitu. Artinya kami harap gitu pejabat-pejabat yang berwenang ya kan, untuk setelah tersampai ke video ini, message inilah kan. Supaya bisa ditindak ya kan, dan terutama masalah habu itu ya kan. Ya kita senang di pembangunan jalan di desa kami atau daerah kami, sangat senang, tapi kan sisi negatifnya itu ada, efek sampingnya kan ada. Yang lalu lalang selalu ya kan di jalan itu kan non-stop, bukan jalan biasa yang di Tersulu, itu jalan utama ya kan, jalan jantung Kabupaten Batubara boleh dibilang itu jalan yang soalnya kan apalagi Kecamatan Tanjung Tiram itu kan ekonomi ya, dari segi ekonomi kan di situ kan banyak kan sebenarnya boleh dibilang nelayan ya kan, istri perikanan kan pusatnya di situ lah ya kan, roda berputar ekonomi itu sangat bagus di Kecamatan Tanjung Tiram. Nah, jadi ini perlulah perhatian daripada pemerintah. Itu jalan apa Bang? Menghubungkan antara mana ke mana bisa itu Bang? Antar kota atau antar? Itu berhubungkan antara jalan lintas Sumatera Utara, menghubungkan Kuala Tanjung. Jalan itu ya jalan utama, jalan utama yang memang dibutuhkan masyarakat. Sangat membutuhkan gitu. Sekarang pengguna jalan itu membutuhkan memang jalan itu ya. Tapi mustahil lah Bang, dinas terkait tidak tahu adanya debu, tidak adanya pelang proyek. Karena gini Mas, pengetahuan saya dulu pernah juga bekerja. Pernah saya kerja juga dulu sama perusahaan-perusahaan. Biasanya itu ada yang turun itu Bang, pengawas. Ada namanya
Pimpro gitu dulu namanya tuh, kok saya nggak salah dulu ya, namanya itu ada Pimpro, ada pengawas gitu. Dia walaupun nggak setiap hari, tidak per seminggu sekali atau seminggu 2 kali, mereka tuh biasa turun mengontrol dari pihak dinas terkait. Itu ada namanya Pimpro dan namanya pengawas itu dulu. Mana tahu bang, sekarang pemenang tender ini mana tahu kebal hukum dia bang. Soalnya kan sebelum itu kita ada beberapa media yang naikkan berita, kita dari media BITV online juga kita naikkan berita, TV streaming kita juga udah tayang dengan visual yang neta gitu kan, abunya itu, nah, kan. Ternyata sampai sekarang hampir mau sebulan, ya gitu aja seperti semula gitu. Ya, tidak ada tanggapan gitu. Berita-berita itu diabaikan. Abai semua. Gitu. Tapi yang ianya bang, ya Tuhan sayang sama orang Kecamatan Telawi Tandiran bang ya. Jadi Tuhan turunkan hujan, jadi abu itu udah nggak kayak yang selama inilah ya kan. Tapi ya kalau musim panas ya kita jaga, kita lihat juga seperti apa. Jadi musim penghujan nih, Tuhan sayang ya. Iya, Tuhan sayang. Tapi kan ada ya juga, bukan saja debunya. Itu kan tanah jalan itu kan. Itu kan buat licin. Iya. Nah, karena oke lah hujan debunya berkurang. Apakah bisa kita pastikan kapan mau turun hujan? Kan ya bagaimana tanah yang licin kalau orang misalnya membawa kendaraan itu agak buru-buru lah dia kan. Nah, jadi kencang. Lalu rem jatuh dia, siapa tanggung jawabnya? Sebenarnya kalau kita bahas masalah pembangunan batubara untuk tahun 2024 banyak juga pertanyaan-pertanyaan mau kita sampaikan juga. Tapi untuk next kemudian ke depannya seperti macam ada pipanisasi, penanaman pipa, udah itu terkait masalah ATM BRI juga bang, banyak sebenarnya bang. Tinggal lagi next untuk ke depannya atau untuk besok ya kita boleh juga lah bahas masalah itu juga ya bang ya. Jadi kalau terkait masalah pembangunan jalan yang ada di Kecamatan Telawi menuju Tanjung Tiram, kami mohon kepada Pak Presiden atau utusannya, mohonlah kalau untuk diperhatikan lah terkait masalah proyek itu. Kalau pendapat, mantau sih ya kan, Bapak melihat channel kita ini, kami harap mungkin ada utusan ataupun siapalah gitu yang bisa menegur yang punya proyeknya bang ya. Ya, mana tahu bagi pejabat yang masih tidur, ya tolonglah bangun untuk segera ambil tindakan kan begitu kan? Betul. Ya kan? Ya. Kalau itu jalan provinsi bang, berarti ada juga kaitan dengan PJ Gubernur bang. Sampaikan aja gitu bang. Apa kira-kira mau abang mengharapkan dari PJ Gubernur? Ya tadi saya katakan, udah saya sampaikan, ya bagi pejabat yang berwenang ya kan, ya masih tidur segeralah bangun gitu. Bangun bobok lah ya. Iya, bangunlah dari tidur karena Anda dibayar gaji loh dari pajak rakyat. Udah Anda jalan dikawal sama patroli, Anda makan dibayar oleh negara. Ya, tolonglah bekerjalah untuk rakyat kan begitu. Syukur lah ya, lihat ya apa keluhan rakyat, apa keluhan masyarakat terkait masalah proyek itu ya gitu ya bang. Pemirsa, untuk hari ini kita akhiri acara ini dan kami akan tampil lagi untuk mengupas tentang permasalahan jalan dan proyek-proyek yang lainnya ya, yang sedang dikerjakan di Kabupaten Batubara. Dan ada yang satu kami saat ini sedang fokus, itu adalah pembangunan sekolah di Kabupaten Batubara, khususnya sekolah SD dan SMP. Pemirsa jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Ikuti akun kita YouTube @BTV_official, TikTok @BTV_official news, Facebook btponline.com. Terima kasih.